Selamat siang pemirsa, bersama saya Galuh Skakinanti, inilah Jateng terkini. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah masih saja terlambat berangkat bekerja meski sudah mendapatkan libur cuti lebaran selama sepekan lamanya. Tidak hanya itu, mereka yang terlambat mengikuti apel perdana tetap saja santai melenggang dan ikut bergabung ke dalam barisan seakan merasa tidak bersalah. Seperti inilah sikap para pegawai negeri sipil atau PNS, pelayan masyarakat yang digaji oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Tingkat kedisiplinan masih saja rendah, meski sudah mendapatkan libur panjang dalam rangka cuti perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Meski pelaksanaan apel perdana sempat diundur 20 menit dari pelaksanaan atau undangan semestinya, yakni pukul 7 pagi, namun mereka yang terlambat hadir pada kegiatan tersebut masih saja ada yang terlambat dan seakan-akan cuek tidak merasa bersalah dan tidak memperdulikan meski Bupati tengah memberikan sambutan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto usai memimpin apel pagi pertama setelah libur panjang lebaran mengatakan pada sambutannya akan segera mengevaluasi hasil kinerja para ASN dari golongan terendah hingga jabatan tinggi di lingkungannya. Mereka yang tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik sebagai abdi masyarakat akan dilakukan penilaian ulang terlebih pada momen apel perdana usai libur lebaran yang tergolong lama tersebut namun masih saja kedapatan terlambat ataupun bolos bekerja. Para pegawainya yang sudah berstatus ASN yang pada apel lebaran hari ini kedapatan terlambat dan bolos kerja masuk dalam indikator penilaian untuk evaluasi jabatan, bahkan bisa juga dilakukan penundaan kenaikan pangkat. Nah, itu kan artinya ini banyak perubahan yang signifikan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Jadi artinya kita harus siap. Intinya perubahan itu kita harus bisa sikapi dengan baik dan kita harus bisa bersiap diri dan kita harus bisa menghadapi perubahan tersebut gitu. Jadi pada prinsipnya kuncinya adalah kolaborasi. Insya Allah kita mengerjakan segala hal bersama-sama, memberikan solusi yang terbaik. Insya Allah kita bisa menghadapi perubahan tersebut. Usai pelaksanaan apel pagi yang dilakukan di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, para pegawai negeri sipil tersebut langsung melakukan halal bihalal dengan saling berjabatan tangan satu sama lain. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, toko perhiasan emas di berbagai tempat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah selalu ramai utamanya pada momen menjelang dan sesudah lebaran berlangsung. Namun siapa sangka dengan kondisi tersebut banyak oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan berkedok melakukan transaksi menjual dengan emas dan surat palsu. Modus penipuan berkedok melakukan transaksi menjual dengan emas dan surat palsu tersebut terjadi di salah satu toko perhiasan emas yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Masturi Darori, pengusaha toko emas tersebut mengaku pihaknya hampir saja mengalami penipuan transaksi jual beli emas berkedok emas dan surat palsu tersebut. Masturi mengatakan, modusnya tersebut adalah dengan membawa surat emas yang dipalsukan dan membawa perhiasan yang bentuknya sesuai yang tertulis di surat emas, termasuk juga beratnya. Sebelum puasa, pihaknya menerima penjualan emas yang menunjukkan surat dengan toko tersebut, namun setelah dicocokkan dengan buku besar pengeluaran emas di toko tersebut, nomornya tidak sesuai, bahkan nota yang biasa dikeluarkan double karbon. Setelah ditanya oleh sang pemilik toko, penjual adalah orang Brebes dan oleh pemilik toko, oknum tersebut langsung diserahkan ke Polsek Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Jadi ini modusnya sama dengan kira-kira sebulan yang lalu. Jadi mereka membawa emas palsu, emas lapisan, beratnya sama 14,450 gram. Harganya pembeliannya sama 10.115 dengan surat yang sama ya. Suratnya pakai surat toko emas Sukorejo, tetapi nomor kode bukunya berbeda. Nomor kode bukunya berbeda dan tulisannya tulisan orang lama. Artinya tulisan masih ada sekolah nulis halus. Kalau tulisan anak sekarang kan banyak tidak baik, tulisannya banyak yang susah dibaca. Ini tulisannya terlalu baik.
Tidak berhenti di situ, usai lebaran pun pihaknya mendapati ada oknum tukang ojek di wilayah Boja Kendal yang akan menjual perhiasan emas di toko pusaka Mas Sukorejo, yang mana suratnya sama dengan yang dilakukan oknum menjelang puasa kemarin, dan akhirnya ojek tersebut ditangkap dan diserahkan ke Polsek Sukorejo untuk dimintai keterangan. Dari hasil keterangan tukang ojek tersebut, pihaknya hanya disuruh salah seorang bernama Baris untuk menjual ke toko emas tersebut. Namun belum sempat melakukan transaksi, pemilik toko emas pun curiga dan langsung dilakukan penangkapan. Ayo kembalikan kan sama aja juga. Oh, suruh jual ke tokonya. Setelah sampai di tokonya terus gimana Dina? Ya biasanya, tapi kalau kali ini kan saya sanksinya kok nominalnya banyak, suratnya kok biasanya kan ada karboni bolak-balik. Ya, tapi tidak ada. Oh, Dina juga sudah curiga saat itu. Curiga, tapi kalau saya cuma di tukang ojek, tetap berani-berani tanya dulu sama toko emasnya, sama anak bapaknya. Kalau tanya kan ini, Pak, ini tidak leres serat mriki, kalau ngaten, kalau betul jual, kalau tanya riyen. Oh, baru tanya suratnya betul atau tidak. Terus setelah itu bapaknya yang punya toko langsung, mana barangnya gitu, terus tak kasih toh Pak. Oh, setelah dicek ternyata Terus saya langsung, wah ini masalah gini. Saat ini kedua saksi masih dimintai keterangan dari Kepolisian Polsek Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan para pengusaha emas tersebut berharap nantinya para pelaku dapat ditindak tegas sesuai dengan pasal yang berlaku. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.